Kita supaya nggak terlalu ekstrim nantinya ya, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan, tengah-tengah lah ya, wasaton ya, umat ya, tengah-tengah gitu, menilai realitas dengan baik ya. Ini tujuan yang ingin dicapai ya, selama kita mentargetkan seperti ini, walaupun nanti kenyataannya ya kan ada yang bisa mencapai ini, ada juga yang enggak, tergantung masing-masing bidang kita ya gitu ya. Nah yang paling penting ya, ibadah dakwah adalah kita harus tahu ya, nanti usia yang kita hadapi ya, mereka adalah orang yang balik tidak akil ya kan, mereka dewasa secara fisik tapi secara mental belum. Idealnya sih seperti ini, kedewasaan fisik dan mental yang menyatu tapi belum ya, nggak bisa dikasih beban ya, belum bisa ya, belum bisa. Nah oleh karena itu ya, kita bilang konstruksi kita di dalam membina nanti ya, Genzi ya kan, adalah kurang lebih ini isihat dari seorang teman saya gitu kan, gimana caranya mendewasakan remaja ya. Karena remaja ini idealnya maksudnya pemuda ya, dalam Islam itu kalau kita soal AKV ayat 12 disebut fityan ya. Fityan itu artinya pemuda ya, bukan remaja gitu ya. Nah tugas kita nanti sebagai mentor, sebagai murabi adalah ya, menjadikan mereka yang awalnya remaja menjadi pemuda ya. Sekarang belum pemuda ya. Gimana mau pemuda tadi kan ya, stresnya makan siang karena apa ya gitu ya, itu susah ya. Gimana mau jadi pemuda ya, nggak bisa dong ya, susah ya. Karena kita marahin apa segala macam, itu apa jadi kita juga enggak juga ya. Jadi kita perannya mentor ya, perannya sebagai mentor ya kan. Idealnya mentor itu usia jangan jauh-jauh ya kan? Idealnya ya, tapi karena stok mentornya susah ya. Ini problem nih, di OIWP juga problemnya, nggak ada yang jadi mentor karena dikerja gitu ya, susah ya. Nah itu tantangan ya. Idealnya jangan terlalu jauh ya, supaya mereka nggak mikir apa sih namanya itu apa ya. Dulu saya pernah nangani pasien narkoba ya di rumah sakit Arus tuh, karena saya nakal gitu kan ya, jadi kan juga bisa menyelami jiwa mereka gitu ya. Dan buat mereka karena saya nakal gitu ya, jadi mentor mereka nggak ada resistensi gitu, karena kami juga nakal gitu ya kan ya. Bedanya saya nggak nakal lagi waktu itu kan ya. Kalau mereka terus nakal gitu ya. Saya nggak nakal, berhenti gitu ya. Tapi itu memudahkan dia untuk identifikasi. Kalau terlalu jauh juga susah juga ya. Proses role modelnya nanti akan terkendala ya. Jadi kenapa usianya jangan terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya juga tadi megang merenya apa, Genzi usianya ya udah rambutnya putih begini masih pegang Genzi ya nggak apa juga gitu ya. Nah caranya bagaimana di dalam proses tarbiyah ya mereka harus disadarkan, karena selama ini mereka nggak disadarkan. Proses pendidikan yang terjadi selama ini hanyalah lewat pembiasaan. Hasilnya apa? Hasilnya misalnya gini, anak saya kan dulu soleh-solehah ya, baca Quran, rajin, sekarang susahnya bukan main. Kok sekarang nggak bisa diatur? Kok sekarang berubah ya? Nah itu karena pembiasaan. Karena pembiasaan. Sepanjang sebuah perilaku dibentuk lewat pembiasaan, hasilnya tidak akan maksimal. Karena pembiasaan dibiasain. Ya. Pernah teman saya ngetes di Spati di boarding, Pak Ustadz ini kita tes nih, Rabu sholat nggak berjamaah di masjid. Oh boleh, silahkan. Begitu nggak berjamaah, nggak ada yang datang. Karena nggak wajib. Itu pembiasaan. Nah, harus disampaikan. Ya. Lewat apa? Ya lewat proses tarbiyah nanti. Ya. Lalu idealnya bagaimana? Idealnya mereka ini harus ditempa, idealnya. Ya. Tapi pendidikan sekarang nggak menempa.
Semakin mahal sekolahnya, semakin takut gurunya sama orang tua. Kan gitu. Semakin mahal sekolahnya, semakin takut gurunya sama orang tua. Ini yang terjadi. Di Surabaya ya, ada sekolah paling mahal, mungkin paling mahal se-Indonesia. Sekolah Islam ya. Ini bocor nih, namanya sekolah mahal ya wajar lah ya, hujan gede apa badai kan juga wajar aja gitu bocor gitu ya kan. Netes dikit air, gurunya bilang coba tolong dibersihin anak-anak ya. Besoknya orang tuanya demo. Anak saya bayar mahal di sekolah ini bukan dididik jadi jongos. Segitunya orang tua. Jadi orang tua kali ini menganggap bersihin lantai yang basah itu bukan pelajaran. Piket bersihin kaca itu bukan pelajaran. Nyuci di pesantren, masak sendiri di pesantren itu bukan pelajaran. Fokus belajar, gak usah ngapa-ngapain, belajar. Jangan masak, jangan nyuci. Lah, apa itu? Kan enggak, malah dijauhkan dari realitas. Dijauhkan, hasilnya kayak sekarang, ya harus dihadapkan. Realitas itu ya alami ya, natural ya, apa adanya. Realitas adalah kawah canda di muka. Sekolah adalah kawah canda di muka. Ada guru yang jaim, ada guru yang jutek, ada guru yang galak, ada murid yang bully. Itu namanya realitas natural. Dan kompleks, susah. Gak gampang. Jangan sebagai orang tua cukup bapak aja yang susah. Nanti anaknya SD jangan banyak pikiran sekolah. SMP jangan banyak pikiran sekolah. SMA jangan banyak pikiran. Kita gak mikir. Itu ya. Jangan banyak pikiran, fokus ini, yang penting masuk negeri. Kan begitu ya. Itu kan dijauhkan semua dari realitasnya ya. Ya sudah jadi kayak sekarang ya. Apa yang mesti dididik ya fisik supaya nggak jadi LGBT ya. Kenapa Genji sekarang kalau sudah Genji kan udah lama nih Genji bunuh ibunya karena konsultasi curhat dengan AI. AI bilang ibumu salah, bunuh aja. Dibunuh ibunya. Ya. Ada yang pacaran sama anime. Genji. Ya. Ada yang bilang, kenapa nggak kenal sama ibu? Ibuku cewek. Dia apa? AI nggak pernah bilang cewek. Ya. AI bilang, dan kamu bagus, dan kamu hebat. Jadi dekat dengan AI. AI ini gimana ya? Kenapa begitu ya? Kenapa jadi malas mikir? Karena dari kecil tidak distimulasi psikomotoriknya. Nggak distimulasi. Generasi Gen ini adalah generasi rebahan main HP maksudnya. Berlama-lama di HP. Ya, iya ya. Sekarang lama-lama di HP. Ya. Sehingga kenapa? Jadi kalau fisiknya kurang. Coba kalau fisiknya ditempel dari olahraga yang sesuai dengan usianya. Karena berpikir keras itu butuh stamina. Rasul kenapa berperang di usia 53 tahun? Karena pendidikan stamina psikomotoriknya memang luar biasa. Sehingga di usia-usia itu memang luar biasa capaiannya. Mereka nggak malas mikir, mereka berpikir keras. Berpikir keras itu butuh energi, butuh fisik, stamina. Jadi stamina-nya nggak dilatih. Ya. Intelektual apalagi. Tinggal tanya AI, tanya aja AI. Konsul aja sama ya, apalagi mentalnya, ya kan? Sosial udah jelas, 9 jam di HP hari, gimana ada sosial? Sehingga anak sekarang kalau itu anak datang,
jadi gitu, kalau nggak salib masih kayak gitu. Ekonomi jelas ya, supaya mandiri kan, entrepreneurship dilatih. Itu bukan businessmanship ya. Entrepreneurship itu seni mengelola hidup ya. Hidup ini butuh nyali ya. Kata Sayyidina Ali ya, berani hidup dan tidak takut mati, bukan berani mati gitu ya, ya. Berani hidup dan tidak takut mati ya. Karena hidup ini butuh nyali ya. Contohnya adalah Siti Hajar ya. Apa namanya, istri Nabi Ibrahim ditinggalkan di gurun pasir yang tandus, tidak ada apa namanya orang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tanah, tapi struggle ya, karena yakin bahwa Allah akan menolong ya. Apa yang dia lakukan? Lari ya, dari sofa ke marwah, inna sofa wal marwata min sya'airillah rabbil diabadikan jadi rangkaian umroh dan haji manasik ya. Berapa airnya kapan? Air zam-zamnya mulai keluar ya, ketika putaran yang ketujuh ya. Malaikat Jibril yang mengelepaskan sayap dari atas ya. Bukan air yang keluar dari kakinya Ismail, tapi malaikat Jibril ya. Itu daerah yang paling kuat keluar air zam-zam ya. Itu contoh entrepreneurship sejati. Nah, anak-anak perlu diajar ya, seni dalam panggilan hidup. Bahwa hidup ini susah, keras, ya, tidak mudah, dan kamu harus bisa bersaing ya. Nah, setelah proses barulah mereka bisa menjadi pemuda, dan barulah mereka menjadi generasi bisa. Itulah tahapan kira-kira seperti itu ya. Dan tantangannya buat kita hari ini adalah di proses pembinaannya. Tentunya jangan buru-buru target ya, harus jadi kader inti, harus begini, jangan dulu gitu. Ini dalam paradigma saya nih ya, murabi gitu nggak usah lah ya. Mungkin kaderisasi punya target-target ya, tapi ya nggak bisa langsung dipukul rata gitu, ya. Kita lihat dulu aja, proses dulu aja, jalani dulu saja prosesnya ya. Lihat seberapa jauh kita bisa melangkah, apa kendala yang kita hadapi, kita lihat ya. Nanti kita review lagi dalam perjalanan apa yang kurang gitu ya. Itu kira-kira ya. Dan caranya adalah kalau untuk berhadapan dengan Gen Z ini namanya remagogi ya. Pendekatan pendidikan yang bertujuan melaksanakan kembali akil dan balik. Jadi kita membuat mereka menjadi akil. Itulah tujuan tarbiyah ya. Ya. Jadi mukmin yang mukalaf ya, ingat ya, untuk orang tua menjadikan mereka mukalaf dewasa itu kewajiban ya. Itu kewajiban ya. Jadi jangan dulu diajarin yang sunnah-sunnah dulu, tapi mukalaf enggak, sanggup enggak memikul beban ya. Itu dulu gitu ya, ya. Karena filosofi dasarnya ya. Pendidikan bukan hanya mengajarkan hukum syariah ya, tetapi juga menyiapkan anak ya, menjadi subjek yang subjek hukum yang sadar dan siap memikul konsekuensi ya. Supaya mereka enggak melakukan hal-hal yang negatif, maksudnya itu ya, ya. Itu yang paling penting gitu. Jadi menyiapkan mereka ya, Gen Z ini ya, ya, supaya siap berhadapan dengan kondisi dan situasi yang susah di masa mereka ya. Itu targetnya, tujuannya ya. Dan nanti ketika tarbiyah bisa kita ajarkan tanggung jawab ya, ini bertahap tentunya ya, kemampuan berpikir mereka lewat, karena gini, Gen Z ini senangnya di diskusi ya. Jadi saya kalau ngajar ya 15 menit saya ngomong ya, udah main HP semua, lebih dari itu main HP. Jadi jangan lama-lama ya. Diskusi aja, materinya sebentar gitu ya. Sebenarnya tanya gimana, ada masalah, ada problem, itu libatkan mereka, sebenarnya jadi libatkan ya. Itu kan ngajarin kemampuan berpikir. Kalau kemandirian finansial bisa dengan orang tuanya kerjasama ya. Itu organisasi, karena mereka senang berbagi, mau nolong orang, itu ke ciri khas mereka ya. Jadi itu kan begitu, suka bantuin gitu ya. Coba lihat dan ikut ke Palestina, itu kan banyaknya Gen Z. Mereka mau ya, kan?
mau mereka, ya. Dilibatkan dalam acara-acara sosial itu mau, ya. Tadi entrepreneurship udah saya jelaskan, ya. Jadi mereka harus siap terhadap apa namanya kehidupan yang susah, ya. Kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan problem, mereka harus siap, ya. Dan tadi bonding udah saya jelasin, ya awalnya memang dari Stephen Covey, ya kan, ya intinya adalah kedekatan, intinya kedekatan. Karena supaya apa? Supaya trust, ya. Itu intinya. Jadi yang tugas antum nanti adalah membangun trustnya dulu, gitu. Bikin mereka percaya dengan kita. Jangan buru-buru ditugaskan, nanti bubar, ya, kabur. Apalagi disuruh ke partai, jangan dulu, ya, nanti belakangan, proses lah, ya, bertahap dengan, ya. Ingat, jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru, ya, pelan-pelan aja, bertahap, ya. Supaya ada attachment, ya, supaya ada attachment. Dengan adanya bonding, ya, nanti anak bisa terpenuhi tadi kasih sayang, rasa aman, karena ada yang melindungi, ya, tempat dia curhat, ya. Itu juga bonding sebetulnya. Ini sebenarnya dilakukan oleh orang tua harusnya, gitu. Tapi karena kita mengganti orang tua mentor, ya kan, ya kita melakukan hal yang sama, ya, dengan mereka. Gitu. Ya memang ujung-ujungnya butuh biaya juga, ya, gitu, ya. Seperti misalnya makan itu kan bisa nggak dulu ya kan, gitu ya, ya. Nanti bisa minta sama Ustaz siapa kaderisasi, ya, Ustaz Bapak, ya. Ada uangnya, bercanda, ya. Kalau di Solo itu ada upah yang tugasnya cari uang, ya. Uang jualan apa, nanti uangnya digunakan untuk upah yang lain yang punya kemampuan membina yang baik, ya. Subsidi, ya. Upah yang ini tugasnya punya bisnis, gitu ya kan. Nanti uangnya ada dikasih ke upah yang memang tugasnya membina banyak, gitu ya. Ada yang begitu, gitu ya. Teknis lah kalau soal kita bicarakan, ya. Masih tiap BPC punya kekhususan, ya, yang berbeda-beda, ya. Itu intinya, ya kan. Tahapannya tentu harus membangun perkenalan dulu dengan mereka, ya kan. Jangan dulu materi buru-buru, ya, gitu ya. Dihindari nanti materinya belakangan, ya. Bondingnya dulu tadi kayak kawan saya 6 bulan, ya. 6 bulan dia perkenalan, ya. Sampai terbentuk bonding, keterikatan, ya. Minimal 6 bulan lah, ya. Minimal, ya, maksimal lah, ya. Minimal bukan maksimal, kalau maksimal bisa panjang, ya. Attachment sama kedekatan, ya. Jadi muncul pengen selalu dekat dengan kita, gitu ya. Ada kerinduan, gitu ya. Ya. Ini tahap-tahapannya, gitu ya. Bentuknya apa nanti? Alhamdulillah bisa makan, ya. Ujung-ujungnya duit lagi. Makan bersama, Bapak. Makan bersama. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa makan bersama dengan keluarga bisa meningkatkan keterampilan mengelola mental, ya. Kecerdasan emosi, keterampilan sosial, meningkatkan motivasi keluarga, ya. Makan bersama kan nggak harus mahal, bisa bawa sendiri dari rumah, gitu, ya. Duduk sama-sama di ragunan, tapi jangan duduk di kandang singa, ya. Cari tempat duduk yang aman, ya. Bisa lah, itu banyak cara, ya, banyak cara, ya, banyak cara, ya. Apalagi kalau anak-anak cerita, ya. Dan Genji senang kalau dengan cerita, ya. Cerita. Kalau suruh dengerin, kenapa mereka Genji tidak tahan dengerin? Karena stimulasi mereka 90% lewat HP, lewat visual. Padahal pintunya ilmu itu lewat sini. Pintu ilmu itu ikro bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca lah, tapi nggak ada objeknya, kan, baca lah, ya. Dengan nama Rob. Maksudnya apa? Ya perintah, ya, untuk membaca. Ya, tapi awalnya dari sini, ya, pendengaran. Ya, nah, Genji ini nggak tahan lama karena simulasinya visual. Ya. Nah, terus gimana caranya, ya, dengan cerita mau dengar. Dengan kisah, ya, kasus, nah itu mau, ya, ya.
gitu ya, bermain bersama ini juga bisa ya, jadi orang bilang bareng jalan ya kan. Emang banyak jalan sih hidupnya, 6 bulan tuh banyak jalannya. Iya, di rumah, di tempat futsal, di mana ya. Nanti kalau melingkar gitu ya, jadi jauh dulu melingkar dulu, melingkarnya belakangan ya. Nah ini aktivitinya ya kan, lalu ini tips aja gitu kan, intinya kan komunikasi ya. Intinya adalah perhatian. Jadi kalau kita kasih perhatian ke dia gitu ya, itu pengaruhnya besar ya. Pengaruhnya besar karena kan mereka ini kan nggak dewasa ya, nggak akil ya. Butuh perlindungan ya, butuh arahan. Jadi mereka sedang kalau diperhatiin. Jadi kita nggak bisa gaya formal kayak kita gitu ya kan. Kita yang punya inisiatif, nyamperin mereka, tanya kabarnya gimana gitu, apa yang bisa dibantu, kasih hadiah atau apa ya kan. Media sosial ya otomatis ya, kalau komunikasi ya, maka dari kan mereka sudah kita mau apa tapi online ya kan. Iya ya nggak apa, yang penting aja nggak apa ya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami ya Genji, bahasa Genji ya. Masyarakat sekarang ya harus tahu paper, mager ya, harus tahu. Dari AI, tanya AI ya, apa itu mager AI? AI tahu. Kalau tanya AI, apakah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dalam bentuk yang cacat? Tidak pernah, kata AI. Ya, AI mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menciptakan manusia. Kita tahu dari mana ya? Memang benar tidak ada yang cacat. Gimana ada yang cacat? Ya, coba lihat itu Putri Aryani, ya, kan cacat penglihatan, tapi kan bisa mengukir prestasi di tingkat dunia. Ya. Siapa lagi? Najah, cerebral palsy, lumpuh otak, mampu hafal Al-Quran, bahkan perhalangan. Ya. Musa, Buddha hafal Al-Quran. Itu tidak ada yang cacat. Ya. Jadi adanya ekstrabilitas dalam Islam ya, bukan disabilitas. Ekstrabilitas. Ketika Allah lapor kalau insana fi asli dalam bentuk yang sebaik-baiknya, nggak ada bentuk yang cacat. Kayak kamu, kan antum itu tanya juga boleh. Kalau antum boleh tanya ya. Kalau anak-anak jangan antum tanya aja, jangan begitu. Jangan dibiasakan kalau antum kan udah dewasa gitu ya. Kalau yang anak-anak jangan ya. Parahnya tuh di Padang ada SD digital ya. SD digital. Digital nanti ya kalau udah SMA gitu, baru digital ya. Jangan digital dari SD, repot, salah kaprah ya. Nanti digitalnya SMA baru digital ya. Jangan latah, sih latah sih orang Indonesia memang latah ya. Kesurupan aja bisa masak ya. Satu sekolah kesurupan ya. Mana ada kesurupan masak ya. 1-2 orang aja ya. Ini masak ya, berarti kan egonya buruk ya. Keakuan dia nggak gitu, jadi gampang larut. Nah itu ciri Genji, gampang larut dengan latah meniru. Ya salah pendidikan juga sih ya. Hipnoterapi ada hipnoteaching lah ya, ada hipnoparenting loh diajar, itu sebenarnya merusak ya. Jadi gampang dipengaruhi anak-anak. Indonesia termasuk the most successful people in the world, negeri yang mudah dipengaruhi. Kenapa ya? Kan salah pendidikan kita. Guru misalnya untuk TK, anak-anak kalau kita sakit kita perginya ke dokter. Kita mau beli bawang, beli cabai, kita beli barang pakai mata. Kita pun sugestif, merangsang orang supaya terpengaruh. Nah ini bahaya. Ya itu ya mungkin ya. Ayo dalam bilang kalau ini bisa dibaca nanti. Ya, emang nggak cukup sekali ya kalau pertemuan seperti ini gambaran umum. Nanti bisa lebih ke teknis. Ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi jangan diajarin anak TK itu disiplin misalnya ya. TK disuruh ngerjain PR, bisa listung ya kan,
nari bareng, ayo anak-anak kita nari bareng. Mana bisa anak TK nari bareng? Nggak bisa. Ada yang liatin yang nari, ada yang nangis, nggak bisa. Kasih Lego, suruh bikin Lego juga nggak bisa, nggak bisa. Jangan menyeragamkan. Anak TK itu nggak ada kurikulumnya, nggak ada. Dari mana kurikulum TK? Nggak boleh. Ustaz, gimana kalau bajunya seragam? Iya, tasnya nggak seragam. Sepatunya hitam, mereknya beda. Jangan diseragam-seragam, jangan disama-sama ratakan, biarin beda. Ini terbalik, sehingga anak guru SD dulu, anak-anak sekarang bandel-bandel Ustaz. Jadi TK-nya dilarang, bandelnya SD. Ini TK, nggak boleh awas. Aduh, repot dulu ya. Oke, kurikulum lagi TK ya. Kewajiban haknya dipenuhi SD itu ya. Kewajiban untuk hak ya. Dipenuhi dulu haknya ya, sayang, dimanja, boleh itu di TK. Nanti di SD baru dikasih penempaan. Disiplin itu di SD ya. Kemandirian itu di SD ya. Di TK dimandiin nggak apa-apa gitu ya. Bahkan disuapin ya, di SD udah boleh. SMA udah tentu sih tahun 30 ya, harusnya kayak gitu idealnya. Pola hubungan, nah ini kayak gini pola hubungan. Jadi anak itu diperlakukan sebagai raja, tadi kan disayang, digendong, apa segala macam. Ya. Itu bukan Tuhan ya, bukan apa yang dia minta ada. Gitu, ya. Ya. Nah nanti kata si Ali, kita udah luar di SD ya tawanan, udah penempaan. Ya. Udah SMP kita berubah lagi ya. Jadi partnership dengan mereka sama sampai dia menjelang SMA ya. Nggak lagi orang tuanya ya gitu ya. Saya kan dapat kasus ya, anak sini sekolah politeknik dekat sini gitu ya. Diagnosanya adalah schizophrenia paranoid ya, mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena orang tuanya yang marah ya, dari kecil. Jangan pakai baju, kamu seperti yang merah. Kamu sekolahnya sini, jangan sini. Semuanya gitu. Ya jadilah schizophrenia paranoid. Lagi kasus lagi anaknya SMP ya, mandinya 2 jam. Mandinya 2 jam. Tapi kan obsessive compulsive disorder OCD. Nggak bisa karena orang tua. Ini gak rapi, nyisirnya gak rapi, sepatu habis, tasnya bagus, semuanya. Ini sudah jadi dari OCD. Jangan ya, hati-hati. Pribadian, ya dari mulai konsep diri ya, dipegang. Jati diri dia kan, ego, individualitas. Ego itu keakuan, individual itu satu unikan maksudnya ya. Itu di SD TK tuh ya kan, unik, makanya jangan seragam itu biar aja ya, biar ya. Seragam nanti SD ya kan ya. SD baru itu diri dia ya. Kapan kita ngajarin dia kursus? Nanti SMP. Jangan tergiur dapat piala ikut lomba bildacil. Buat apa? Ya. Dalam pendidikan ada kaidah ya, sudah bisa dan perlu ya. Memang perlu ikut bildacil ya. Nggak perlu ya. Jangan kasih piala juara ini itu, nanti SMP 15 tahun ke atas ya. Nggak boleh ya. 0 sampai 15 adalah jati diri, kepribadian, karakter. Balik itu tugas kita, akhir dan balik itu maksudnya ya. Sampai 15 tahun ya. Aduh saya kayaknya udah kelamaan ya gini. Nanti udah jenuh ya pasti ya.
Kompetensi ya tadi ego, keakuan ya, keunikan dia biarin dia kembang ya. Di TK ya, gitu ya. Survive will in the ketergantungan survival, tapi bukan survival kayak kita moyang gitu ya, bukan. Jadi survive dalam batas-batas tertentu gitu. Ya, mulai diajarin masak pelan-pelan ya, ya. Mulai tadi gontor, makanya pesantren itu yang terbaik bergontor ya. Dan orang tua yang dulunya nyantri di gontor akan menyekolahkan anaknya juga di gontor karena susah ya, suruh masak sendiri, nyuci sendiri ya. Itulah pendidikan yang sebenarnya ya. Nah itu udah mulai itu ya, kan dia entrepreneurship udah mulai ya. Jualan ya, jualannya ya apa namanya ya sederhana lah ya, nggak usah muluk-muluk, sampai nanti ketika di SMA mulai dikenalkan dengan kehidupan berkeluarga ya, kan? Dan lain sebagainya gitu ya. Ini kompetensi kehidupan. Dan kalau metodologinya adalah parenting ya, kalau di TK ya. TK itu parenting, orang tuanya ya, idealnya ya. Karena sekolah, kenapa sekolah tidak bisa membentuk karakter? Ya karena sekolah, tadinya kita berharap dengan adanya SDIT, SMPIT, yang IT itu karakter keislamannya tambah kuat. Tapi ternyata nggak juga. Ya, kalah dengan yang sekolahnya cuma 2 jam seminggu. Yang sekolahnya 2 jam seminggu ini gurunya baca Qurannya juga masih nggak bagus juga. Tetapi ya hasilnya luar biasa. Ya ini semuanya. Ya, emang dulu sekolahnya belajar agamanya sejam 2 minggu kan? Seminggu 2 jam kan? Ya, kan? Kayak antum ini semua. Ya. Kok nggak lama? Hasilnya kayak begini. Ya. Ini hasil yang paling baik. Ya. Seminggu sekali ini hasilnya. Ya. Sekarang kita bikin SDIT, SMP, kita berharap lebih daripada kita yang masuk sejam berapa? Seminggu 2 sejam 2 jam. Karena nggak juga ya. Susah juga sebenarnya. Ya kan begitu ya. Kita berharap begitu dalam sekolah beda, nggak usah untuk karakter ya. Kenapa? Karena modalitas sekolah beda ya. Sekolah itu ada pedagogi, ya kan, ada apa micro teaching. Kalau parenting itu di rumah, parenting itu orang tua ya. Sehingga yang membentuk karakter ya orang tuanya. Ya. Modalitas rumah itu kan 3, satu parenting, yang kedua ketulusan, dan yang ketiga adalah cinta kasih. Itulah pembentuk karakter yang paling penting. Ya. Sekolah nggak bisa bentuk karakter. Karakter sekunder mungkin ya. Kalau karakter primernya bisa. Rumah, rumah. Ya, itu kan pengganti sebagai murabi, ya, pengganti orang tua. Ya, di 3 tidak ada tuh parenting, ya, cinta kasih, ketulusan, itu 3 benar. Ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa pendidik terbaik itu tetap orang tuanya. Ya. Jadi kita sebagai murabi ya pendidik, ya, menggantikan orang tua, ya, menggantikan orang tua mereka. Ya. Pedagogi di SD, remagogi itu sudah kita jelaskan, dan kalau di SMA sudah dewasa ya, sudah ada pedagogi gitu ya. Nah kira-kira begitu ya, sudah habis. Ya. Oh masih ada ya. Banyak banget nih, ya Allah masih banyak. Ya. 11 totalnya. Jadi, ya, gimana? Langsung apa? Oh, iya, iya. Begitu ya kira-kira ya. Imran Al-Firan sudah dibaca ya. Diskusi juga nanti kita, ini tujuan membina ya, artinya bahwa tadi sudah kita bahas sebenarnya ya, Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan pantaran kamu dan lebih baik ya daripada seekor unta merah. Unta merah kalau sekarang ya Pajero gitu ya, mahal ya, lebih baik ya. Begitu ya, ibadah dalam bilang sudah kita bahas ya kan. Yang terakhir ya, supaya jadi murabi ya kita melatih percaya diri ya, PD ya, pasti nanti kalau enggak jadi PD ya. Caranya bagaimana? Bagaimana menunggang ayat Al-Quran, janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu sedih hati, padahal kamu orang-orang yang tinggi, orang terjamu dan seterusnya gitu ya kan.
ya beritahu ya agar kita lebih percaya diri ya, dan Islam adalah satu-satunya solusi terbaik ya, kan? Sama sebelum dulu nggak pedenya bukan main ya, tapi insya Allah bisa lah kalau kita mau mencoba gitu ya kan. Ada salahnya untuk visualisasi ya kan. Ya, meskipun kucing ya bayangkanlah akan menjadi seekor sehingga gitu ya, visualisasi tentang air yang sukses sama kayak Khalid bin Walid ditanya para sahabat, kenapa anda bisa menang dalam perang Yarmuk kalau anda nggak di lokasi di awal-awal ya. Maka Khalid bin Walid ya karena dulu waktu kecil saya sering diajak ke lembah Yarmuk sama ayah saya waktu umur 9 tahun, dan saya membayangkan saya menjadi komandan perang gitu ya. Juga ada visualisasi ya, dari seorang Khalid bin Walid yang berumur 9 tahun ingin menjadi komandan perang pol ya. Kita melakukan visualisasi seperti itu, tidak ada salahnya ya kan. Orang yang percaya diri membuat alasan untuk berbuat. Ini quote aja, orang yang tidak percaya diri mencari alasan untuk tidak berbuat. Jadi jangan membayangkan, jangan overthinking ya. Orang Indonesia ini menurut riset 50%-nya overthinking ya. Jadi kita berpikir nanti gimana kalau gini, gimana kalau gitu, gimana kalau belum nggak tahu, bosan pikir, ya, apa ya, modalnya yang menjadi dai yang itu intinya ya. Alhamdulillah barangkali ini ya kan yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin dieksplor lebih lanjutnya bisa lewat tanya jawabnya. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.